Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Arif Pinopal, NPM 21082600056. Hari ini saya membawakan judul eh, pembahasan yaitu gangguan neurotik 2. Ada beberapa gangguan pada gangguan neurotik 2. Yang pertama ada gangguan panik, gangguan ansietas menyeluruh, dan gangguan campuran ansietas dan depresi. Yang pertama kita masuk ke gangguan panik. Gangguan panik adalah adanya serangan ansietas berat yang berulang yang tidak terbatas pada adanya situasi tertentu atau suatu rangkaian kejadian dan hal tersebut tidak terduga. Serangan panik adalah periode kecemasan yang sangat tinggi, intens, jelas dan tidak nyaman. Gejala yang dominan bervariasi pada masing-masing orang, tetapi onsetnya mendadak. Dalam bentuk palpitasi, nyeri dada, perasaan tercekik, pusing kepala, dan perasaan yang tidak real adalah gejala yang lazim terjadi pada gangguan panik. Serangan ansietas termasuk jantung berdebar, takut, mati, dan lain-lain. Kemudian ada dua kriteria diagnosis, ada dari PPDGJ3 dan DSM-5. Nah, untuk dari PPDGJ3 sendiri, gangguan panik baru ditegakkan sebagai diagnosis utama bila tidak ditemukan adanya gangguan ansietas fobik. Untuk diagnosis pasti harus ditemukan adanya beberapa kali serangan ansietas berat dalam masa kira-kira 1 bulan. Kemudian pada keadaan-keadaan di mana sebenarnya secara objektif tidak ada bahaya, tidak terbatas pada situasi yang telah diketahui atau yang dapat diduga sebelumnya, dengan keadaan yang relatif bebas dari gejala-gejala ansietas pada periode di antara serangan-serangan panik. Meskipun demikian, umumnya dapat terjadi juga ansietas antisipatori, yaitu ansietas yang terjadi setelah membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan akan terjadi. Nah, jika menurut DSM-4 sendiri, serangan panik tak terduga yang berulang. Serangan panik adalah gelombang tiba-tiba ketakutan yang intens atau ketidaknyamanan yang intens yang mencapai puncaknya dalam beberapa menit dan selama waktu 4 atau lebih dari gejala berikut terjadi. Contohnya satu itu palpitasi, yang kedua berkeringat, yang ketiga ketakutan atau gemetar, yang keempat sensasi sesak napas atau tercekik, yang kelima perasaan tersedak, yang keenam nyeri dada atau ketidaknyamanan, yang ketujuh mual dan perut tertekan, yang delapan merasa pusing atau pingsan, yang ke-9 menggigil atau sensasi panas, yang ke-10 parestesia, yang ke-11 derealisasi atau depersonalisasi, yang ke-12 takut kehilangan kendali atau menjadi gila, dan yang ke-13 ada takut mati. Nah, setidaknya salah satu serangan telah diikuti oleh 1 bulan dari salah satu atau kedua hal berikut ini. Yang pertama, perhatian atau kekhawatiran yang terus-menerus tentang serangan panik tambahan atau konsekuensinya. Yang kedua, perubahan perilaku maladaptif yang signifikan terkait dengan serangan. Pada poin kedua ini ada beberapa lagi dibagi. Gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat. Kemudian gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain. Nah, kemudian yang kedua ada gangguan ansietas menyeluruh atau GAD GAD. Nah, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan terus-menerus untuk berbagai hal sehari-hari yang belum terjadi. Gangguan cemas menyeluruh atau GAD ini merupakan kondisi gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional bahkan terkadang tidak realistik terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dialami hampir sepanjang hari, berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Kecemasan yang dirasakan sulit untuk dikendalikan dan berhubungan dengan gejala-gejala somatik seperti ketegangan otot, iritabilitas, kesulitan tidur, dan lain sebagainya. Untuk etiologinya ada dua, faktor biologis dan faktor psikososial. Nah, kriteria diagnosisnya sendiri ada dua juga, ada dari PPDGJ3 dan DSM-5. Dari PPDGJ3, penderita harus menunjukkan ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan, yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja. Gejala tersebut atau tadi yang disebut dengan free floating. Gejala tersebut biasanya mencakup unsur-unsur berikut: kecemasan, ketegangan motorik, overaktivitas otonomik. Pada anak-anak sering terlihat adanya kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan, adanya gejala-gejala lain yang sifatnya sementara. Nah, untuk di DSM-5 sendiri, yang pertama itu ada kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan terjadi lebih dari tidak selama 6 bulan. Kemudian individu merasa sulit untuk mengontrol rasa khawatirnya. Kemudian kecemasan dan kekhawatiran berhubung dengan 3 atau lebih dari 6 gejala berikut ini. Ada kegelisahan, mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi, iritabilitas, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Kemudian
Ada kecemasan, kekhawatiran, atau gejala fisik menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi lainnya. Gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat. Gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan medis lain. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, ada gangguan campuran ansietas dan depresi. Gangguan campuran cemas depresi menggambarkan pasien dengan gejala kecemasan dan depresi yang tidak memenuhi kriteria diagnostik untuk gangguan kecemasan atau gangguan mood. Kombinasi gejala depresi dan kecemasan menghasilkan gangguan fungsional yang signifikan bagi pasien yang terkena. Nah, kriteria diagnostiknya ada dari PPDGJ 3. Terdapat gejala ansietas maupun depresi di mana masing-masing tidak menunjukkan rangkaian gejala yang cukup berat untuk menegakkan diagnosis tersendiri. Untuk ansietas, beberapa gejala otonomik harus ditemukan walaupun tidak terus-menerus, di samping rasa cemas atau kekhawatiran berlebihan. Bila ditemukan ansietas berat disertai depresi yang lebih ringan, maka harus dipertimbangkan kategori gangguan ansietas lainnya atau gangguan ansietas fobik. Bila ditemukan sindrom depresi dan ansietas yang cukup berat untuk menegakkan masing-masing diagnosis, maka kedua diagnosis tersebut harus dikemukakan dan diagnosis gangguan campuran tidak dapat digunakan. Jika karena suatu hal hanya dapat dikemukakan satu diagnosis, maka gangguan depresif harus diutamakan. Bila gejala-gejala tersebut berkaitan erat dengan stres kehidupan yang jelas, maka harus digunakan kategori F432 gangguan penyesuaian. Nah, untuk tata laksana sendiri dari gangguan neurotik kedua ini ada non farmakoterapi seperti teknik relaksasi, psikoterapi atau cognitive behavior therapy atau CBT. Teknik relaksasi ini bisa kita ajarkan dengan cara menarik nafas, kemudian membuangnya. Kemudian untuk obatnya sendiri atau farmakoterapi ada golongan SSRI, contohnya seperti fluoxetine 20 mg 1 kali 1, sertraline 50 mg 1 kali 1, amitriptyline 20 mg 3 kali 1, dan ada beberapa obat tambahan dari golongan benzodiazepin seperti alprazolam 0,25 mg 3 kali 1. Tetapi perlu kita garis bawahi atau kita ingat, penggunaan alprazolam ini tidak untuk terapi jangka panjang karena dapat menyebabkan atau merugikan bagi kondisi pasien sendiri seperti ketergantungan, gangguan tidur dan lain sebagainya. Ini untuk referensinya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.